Di tanah yang luas ini, di antara bukit hijau dan samudra biru, selalu ada anak bangsa yang berani bangkit melawan keterbatasan. Dari peluh perantau, dari doa seorang ibu, dari tekad yang ditempa oleh perjalanan jauh, lahirlah sebuah nama yang kini bergema di Jalan Raya Nusantara, Al-Hijrah. Ia tidak sekadar bus yang berkilau di bawah cahaya matahari, ia adalah panji perjalanan. Sebuah bendera yang berkibar di atas roda baja, mengumandangkan pesan bahwa rindu tidak boleh terhalang jarak dan pulang tidak boleh dihambat waktu. Seperti para pejuang yang menembus hutan demi kemerdekaan, Al-Hijrah menembus malam, menantang jalan yang panjang untuk membawa setiap penumpang menuju tanah kelahiran. Setiap pengemudi adalah satria jalan raya. Setiap armada adalah kuda besi yang gagah berlari, menjaga harapan puluhan jiwa di dalamnya. Al-Hijrah adalah kisah heroik tentang keberanian seorang anak bangsa yang berangkat dari kecil, namun bermimpi besar. Ia melangkah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masyarakat yang membutuhkan jalan pulang. Ia berjuang, bukan hanya demi usaha, tetapi demi menghubungkan rantau dengan kampung halaman. Dan kini, nama itu tidak lagi sekadar cat pada bodi bus. Nama itu telah menjelma menjadi semboyan, menjadi simbol, menjadi legenda. Di setiap jalan lintas, orang mengenalnya. Di setiap perantauan, orang menunggunya. Dan di setiap kampung halaman, orang menyambutnya dengan doa. Inilah prolog dari kisah besar Al-Hijrah. Sebuah narasi epik tentang perjalanan yang berubah menjadi pengabdian. Tentang roda yang berubah menjadi sejarah, dan tentang hijrah yang berubah menjadi kebanggaan. Setiap kejayaan selalu berawal dari sebuah langkah sederhana. Begitu pula kisah Al-Hijrah. Ia tidak lahir di jalan raya yang ramai, bukan pula dari panggung kemegahan. Ia berawal dari tanah Minangkabau, sebuah tanah yang sejak dahulu dikenal melahirkan para perantau tangguh. Di ranah yang kaya dengan adat, setiap anak lelaki dibesarkan dengan petuah, hidup adalah perjalanan. Maka, merantau bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari jati diri. Mereka yang meninggalkan kampung halaman tidak hanya membawa nama keluarga, tetapi juga membawa kehormatan kaum dan nagari. Dari rahim budaya itulah lahir seorang anak muda yang kelak mengukir sejarah. Ia berangkat dari tanah kelahiran dengan tangan kosong, hanya berbekal keberanian dan doa. Rantau menjadi guru yang keras, mengajarinya arti jatuh dan bangun, arti gagal dan bangkit. Namun di tengah kerasnya perjuangan, ia tidak pernah lupa akar. Ia selalu memandang ke belakang, kepada kampung halaman, kepada keluarga yang menanti, kepada tanah tempat darahnya tertumpah pertama kali. Di rantau, ia melihat sesuatu yang sederhana namun mendalam, kebutuhan orang akan perjalanan pulang. Betapa banyak perantau yang ingin kembali ke rumah, namun terhalang oleh keterbatasan transportasi. Betapa banyak kisah rindu yang tertunda karena jarak yang panjang. Dari sanalah lahir sebuah gagasan menghadirkan jalan pulang yang layak, aman, dan penuh makna. Maka, dari mimpi itulah ia mendirikan sebuah usaha. Usaha yang bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan menjawab kerinduan banyak orang. Ia memilih nama Al-Hijrah, sebuah nama yang syarat makna. Nama itu tidak lahir sembarangan. Ia adalah simbol perjalanan Rasul yang penuh keberanian, meninggalkan yang lama demi menuju masa depan yang lebih baik. Dengan nama itu, ia ingin setiap perjalanan menjadi lebih dari sekadar perpindahan fisik, melainkan juga perjalanan batin. Langkah awal memang kecil, armada pertama tidak berkilau, jalur pertama tidak panjang. Namun di sanalah terletak heroisme sejati, berani memulai, berani menantang keraguan, berani menapaki jalan yang belum pasti. Dari kursi yang sederhana, dari mesin yang berderu tanpa kemewahan, lahirlah pondasi sebuah legenda. Babak pertama ini adalah babak akar. Akar yang menancap dalam di tanah rantau, namun selalu terhubung dengan tanah asal. Akar yang menyerap pelajaran dari kerasnya perjuangan, lalu menyalurkannya menjadi kekuatan untuk tumbuh. Dari akar itulah batang Al-Hijrah mulai menjulang, siap melindungi. Siap menghubungkan jiwa-jiwa yang tersebar di rantau dan di kampung halaman. Setiap nama besar selalu berawal dari langkah yang sederhana. Begitu pula dengan Al-Hijrah. Sebelum dikenal sebagai penghubung rantau dan kampung halaman,
ia terlebih dahulu berkiprah sebagai bus pariwisata. Pada masa itu armadanya belum melintas trayek antar provinsi. Ia digunakan untuk mengangkut rombongan wisata, keluarga, dan komunitas yang ingin merayakan kebersamaan di perjalanan. Dari sini Al-Hijrah belajar menjaga kenyamanan, memastikan mesin tidak bermasalah di jalan, dan memenuhi janji bahwa setiap perjalanan akan tiba dengan selamat. Dalam peran pariwisata, Al-Hijrah tampil berbeda. Armada dengan bodi modern dan interior mewah segera mencuri perhatian. Kehadiran bus sleeper buatan karoseri besar, lengkap dengan kursi rebah, hiburan di dalam kabin, hingga fasilitas toilet menjadikan Al-Hijrah lebih dari sekadar alat transportasi. Ia menghadirkan pengalaman. Penumpang tidak hanya diantar ke tujuan, mereka dirawat sepanjang perjalanan. Namun, visi pemiliknya Haji Andri Abdurrahman jauh melampaui sekadar pariwisata. Sebagai perantau Minangkabau, ia memahami kerinduan paling dalam kebutuhan untuk pulang. Ia tahu betapa banyak orang menunggu jalan yang aman dan nyaman kembali ke kampung halaman. Dari situlah lahir keputusan penting Al-Hijrah harus membuka trayek reguler antar kota antar provinsi. Lalu lahirlah babak baru. Al-Hijrah membuka jalur ikonik dari Pariaman menuju Jakarta dan Bandung. Jalur panjang itu menjadi saksi bagaimana bus yang awalnya wisata kini menjelma penghubung lintas Sumatera dan Jawa. Penumpang disuguhi kelas premium, eksekutif, sleeper, hingga suite family. Dengan kenyamanan yang sebelumnya hanya dikenal dalam pariwisata. Lebih dari sekadar transportasi, Al-Hijrah menjadi simbol. Plat kendaraan yang kembali ke tanah asal menunjukkan bahwa usaha ini ikut berkontribusi bagi daerah. Pajak, tenaga kerja, hingga citra Pariaman dibawa ke kancah nasional lewat roda-roda Al-Hijrah. Perjalanan Al-Hijrah tidak berhenti pada keberanian membuka trayek reguler. Dari titik itu, lahirlah kebutuhan untuk tampil lebih kuat, lebih modern, dan lebih berkelas. Jalan lintas Sumatera dan Jawa menuntut armada yang tangguh sekaligus nyaman. Maka Al-Hijrah menghadirkan bus-bus terbaik. Sasis premium dipadukan dengan bodi elegan dari karoseri ternama. Kabin luas, kursi rebah, hingga kelas suite dan sleeper family membuat penumpang merasa seperti di ruang pribadi. Al-Hijrah tidak hanya menyediakan transportasi, tetapi menghadirkan pengalaman perjalanan yang penuh kenyamanan. Di tengah persaingan ketat dengan perusahaan otobus senior, Al-Hijrah tidak memilih menjadi pengikut. Ia menciptakan jalannya sendiri, menghadirkan wajah baru transportasi Minangkabau yang percaya diri di kancah nasional. Inilah Al-Hijrah, hijrah yang sejati, berani berubah, berani melangkah, dan berani meninggalkan jejak di jalan panjang Nusantara. Perjalanan sebuah perusahaan otobus tidak hanya ditentukan oleh kualitas armada, tetapi juga strategi untuk bertahan di tengah kompetisi. Al-Hijrah menyadari, jalur lintas Sumatera Jawa sudah lama dikuasai pemain besar. Namun, justru disitulah ia membuktikan keberanian. Sahabat perjalanan, jika Anda menyukai kisah ini dan ingin mendukung karya-karya berikutnya, jangan lupa untuk menekan tombol suka, tinggalkan komentar, bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan tentunya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar dunia transportasi. Dukungan kecil Anda sangat berarti untuk terus menghadirkan narasi sejarah yang inspiratif. Kini, Al-Hijrah bukan lagi sekadar nama. Ia adalah simbol keberanian rantau Minangkabau yang bangkit, menantang persaingan, dan menorehkan jejak di jalan raya Nusantara. Tantangan berikutnya adalah infrastruktur jalan. Lintas Sumatera bukan jalur yang ramah. Kondisi medan yang berat, cuaca tak menentu, serta risiko kemacetan panjang menjadi hambatan sehari-hari. Armada harus selalu prima, dan kru dituntut memiliki kesabaran serta ketangguhan di balik kemudi. Selain itu, perubahan zaman juga menuntut adaptasi. Dunia transportasi kini bergerak cepat menuju digitalisasi. Pemesanan tiket secara daring, sistem manajemen armada, hingga pelayanan berbasis aplikasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Al-Hijrah harus siap agar tidak tertinggal di era yang semakin modern. Namun, seperti namanya, Al-Hijrah berarti perpindahan menuju yang lebih baik. Tantangan besar bukan untuk ditakuti,
melainkan untuk dihadapi dengan keberanian. Selama semangat itu dijaga, roda sejarah akan terus berputar, membawa Al-Hijrah semakin jauh menembus zaman. Masa depan selalu menjadi panggung bagi mereka yang berani bermimpi. Bagi Al-Hijrah, perjalanan panjang yang telah ditempuh hanyalah awal dari kisah yang lebih besar. Visinya jelas menjadi lebih dari sekadar perusahaan otobus. Al-Hijrah ingin hadir sebagai ikon kebanggaan Minangkabau sekaligus bagian dari wajah transportasi nasional. Armada modern akan terus ditambah, fasilitas diperbarui, dan layanan ditingkatkan agar setiap penumpang merasakan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan. Teknologi juga menjadi kunci dengan sistem digitalisasi. Pemesanan tiket lebih mudah, pemantauan armada lebih teratur, dan komunikasi dengan penumpang lebih dekat. Al-Hijrah ingin memastikan bahwa setiap detik perjalanan berada dalam kendali yang aman dan nyaman. Namun, di balik semua ambisi itu, ada cita-cita yang lebih luhur menjaga ikatan antara rantau dan kampung halaman. Setiap bus yang melaju bukan sekadar kendaraan, melainkan jembatan bagi kerinduan, doa, dan harapan. Sahabat perjalanan, mari kita dukung terus kisah inspiratif seperti ini. Tekan tombol suka, bagikan cerita ini kepada sahabat Anda. Tinggalkan komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah transportasi Nusantara lainnya. Al-Hijrah adalah simbol keberanian yang tidak berhenti. Dari pariwisata hingga reguler, dari langkah kecil menuju cita-cita besar, ia terus bergerak. Inilah hijrah sejati, berpindah, bertumbuh, dan meninggalkan jejak abadi di Jalan Raya Nusantara. Baiklah Bis Gengs, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih.